Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wa taslim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya kembali lagi ya sahabat-sahabat tebuireng.co dalam acara bincang asik ya. Untuk kedua kalinya ini ya. Dua edisi saat ini. Dua edisi dari tebuireng.co ini. Ya sebelumnya sahabat-sahabat tebuireng.co di manapun sahabat-sahabat berada, untuk bincang asik kali ini kita bersama Ustadz Ubaidi Hasbillah. Ustadz gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Nggak ada gangguan Ustadz dari rumah ke sini Ustadz? Alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Dan nggak merasa terganggu. Ada suara azan nggak ganggu ya Ustadz? Ada suara keras ya biasa teriak-teriak ini. Ya sebelumnya sahabat-sahabat tebuireng.co ya saya bacakan dulu ya untuk pemateri bincang asik sore hari ini. Saya bacakan kurikulum fitnya dulu. Beliau nama Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah, STHI MA Hum. Beliau kelahiran Jombang 3 Desember 1986. Pendidikan formal beliau dulu termasuk alumni dari MTS MAK Salafiyah Jombang. Jadi beliau itu alumni Tebuireng. Tahun berapa satu? Lulus 2005. Lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan studi Strata 1 di Universitas Syarif Hidayatullah sampai di jenjang doktoral di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Kali ini bincang asik kali ini lagi bahas tentang hangat-hangatnya pembicaraan nih Ustaz. Tentang regulasi peraturan pengeras suara ini yang kemarin tertera di surat edaran Menteri nomor 5 tahun 2002 ini ya, tentang panduan pengelola pengelola suara baik di masjid maupun mushola. Karena timbul banyak polemik ini Ustaz ya. Banyak polemik tentang regulasi pengeras suara ini. Karena kayaknya memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwasanya pengeras suara di masjid mushola khususnya di negara kita ini kan sebagai salah satu media syiar atau untuk memberikan informasi kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya, termasuk waktu sholat pun kan kadang memakai toa juga Ustaz ya. Lah dalam kajian ini, dalam bincang asik ini kita mau coba kita pandang ya, kita melihat surat edaran ini dari sudut pandang zaman Nabi Ustaz. Masya Allah. Zaman iya. Jadi gimana sih pandangan hadis karena kalau kita dari kemarin kan sudah ramai kalau fikih itu kan kayaknya udah ramai sekali. Mulai ada yang ngambil ibarat-ibarat yang mulai dari ibarat kontemporer seperti di kitab Buhyatul Mustarsyidin maupun di kitab-kitab klasik lainnya Nah ini coba kita agak melihat dari sudut pandang hadis atau sudut pandang Rasulullah sesuai dengan judul bincang asik kali ini Gimana menurut Ustadz ini tentang pandangan Ustadz tentang edaran baru ini Ustadz? Jadi ini pandangan saya atau pandangan Rasulullah? Ya, pandangan Rasulullah yang ditransfer oleh Ustadz gitu. Oke. Ya menarik ya. Supaya tetap asik aja ya. Iya, tetap. Ya. Memang saya kadang ya heran, bertanya-tanya sekaligus ya pokoknya campur-campur lah perasaan ketika rame-rame mendengar respon masyarakat terkait dengan surat edaran Menak nomor 5 tahun 2022 ini. Awalnya saya nggak ngeh. Ketika saya masuk di mata kuliah Living Quran dan Hadis itu, kenapa ya kok setiap mahasiswa setiap kelas 5 kelas ini kok selalu nanya masalah yang sama terkait dengan toa. Saya mengira saat itu ini bagian dari living yang
dulu di masa Rasulullah bagaimana, terus kemudian sekarang itu seperti apa. Saat itu saya nggak update ya informasi, saya termasuk kudet ini. Ya, saya nggak update informasi terkait dengan itu, terkait dengan rame-rame edaran ini. Ternyata setelah saya buka buka medsos atau di grup WA juga mulai berseliweran tentang surat edaran menteri itu, saya baru ngeh, oh ini yang bikin mahasiswa kemarin kok semua kelas nanya hal yang sama gitu. Ya, padahal ini kan masalah yang dulu itu sudah ya dianggap selesai lah. Tapi kok ramai lagi gitu ya di kelas itu. Nah, saya baru ngeh, oh ini sumbernya. Baik. Lalu kemudian saya coba untuk menelusuri surat edaran itu di websitenya Kemenak secara langsung. Ya, dan alhamdulillah berhasil saya unduh. Tipis ternyata ya, hanya 4 halaman. Hanya 4 halaman. Iya, hanya 4 halaman. Sebelum kesini juga sempat. Tapi ramainya itu lebih dari 4 hari ya. Lebih 4 hari. Kayaknya hampir seminggu. Hampir seminggu bahkan ya. Nah, setelah saya pelajari ternyata dari judul saja itu sudah banyak orang, oh ini berarti sudah mulai banyak yang memelintir. Betul. Nah, banyak yang memelintir. Karena judulnya itu kan panduan. Iya. Panduan penggunaan pengeras suara. Nah, panduan penggunaan pengeras suara di masjid ya, dan musola. Ini kalau panduan itu harusnya nggak usah disikapi bermacam-macam. Harusnya, Ustaz. Karena cuma panduan ya cuma sudah. Hanya panduan. Tapi bahasanya kemudian berubah menjadi larangan adzan. Itu berarti sudah lompat super jauh. Ya. Atau bahasanya kemudian berubah menjadi peraturan. Bahasa peraturan saja menurut saya nggak tepat. Udah nggak tepat. Ya, karena peraturan Menteri Agama itu beda dengan surat edaran. Betul. Apalagi edarannya ini hanya isinya panduan. Pertama itu dulu kita dudukkan ya, supaya ya yang rame-rame ini segera sedikit melunak lah ya. Mereda lah. Biar asik. Biar asik lagi. Nggak usah tegang lagi nih. Betul. Nah, sehingga ini hanya panduan penggunaan. Nggak ada kata larangan. Justru yang ada penggunaan silahkan gunakan, tapi panduannya begini. Maka panduannya ini untuk mengatur latar belakang dari surat edaran itu disebutkan juga di edaran itu di halaman pertamanya. Itu juga salah satunya supaya harmonis ya, supaya hidup kerukunan ini harmonis, karena kita hidup tidak sendirian, beraneka ragam. Betul, beraneka ragam. Sebenarnya yang disorot harusnya bukan sekedar orang antar agama saja, tapi antar sesama muslim pun itu juga perlu dimunculkan di situ. Dan juga harus dimunculkan misalnya ini sekedar bayangan saya bahwa di sekitaran kita itu juga ada orang sakit, ada anak kecil yang ghairu mukallaf, bahkan kayak masih bayi lahir. Anak bayi terus butuh waktu tidur yang sangat banyak. Ada orang sakit yang butuh waktu istirahat di waktu-waktu tertentu. Nah, sehingga ini semua muslim. Kita bayangkan itu semuanya muslim. Nah, yang ini harus dijaga juga ketenangannya. Itu sama dengan dulu ketika rame-rame masalah warung buka pada siang Ramadan. Itu bagaimana muslim kok buka itu? Ya, kalau kita pahami, ada wanita haid yang nggak puasa, nggak punya persediaan makanan di rumah, boleh dong beli di warung yang itu. Kemudian ada anak kecil yang juga nggak puasa, yang belum mukallaf. Kemudian ada orang sakit yang juga dibolehkan, ada musafir yang juga dibolehkan tidak berpuasa. Sebenarnya kalau kita pahami, lihat dari situ, sudah nggak usah berpikir muslim non muslim saja, itu sudah seharusnya kita bisa berpikir adem gitu. Artinya hanya sudah masuk ranah muslimnya sendiri pun itu harusnya sudah bisa dimaklumi. Nah, sebelum kita bicara jauh tentang hadisnya nanti bahwa dalam sebuah hadis juga nanti ada yang secara spesifik terkait dengan masalah pengerasan suara. Saya yakin betul di zaman Rasulullah saat itu belum ada toa. Belum. Tapi Rasulullah sudah mengatur suara para sahabatnya. Ya. Suatu ketika Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini dalam riwayat Imam Tirmidzi. Suatu ketika Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu orangnya lembut. Orangnya lembut, nggak mau bersuara lantang. Orangnya sepuh juga. Aku Rasulullah SAW bersabda, marartu bika wa anta taqra'u wa anta takhfidu min sautik. Aku pernah ketemu dengan jenengan, kata Rasulullah ke mertuanya gitu ya. Pak Abu Bakar, saya ini pernah ketemu dengan jenengan. Saya lihat Anda sedang membaca surah, membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ini disebutkan, tidak disebutkan yang dibaca apa, tapi diduga sangat kuat yang dibaca adalah Al-Qur'an tentunya.
bukan hanya adzan tentunya ya. Itu kan. Termasuk adzan nantinya. Nanti adzan juga ada yang bagian itu. Terus kemudian kenapa saya lihat Anda kok suaranya pelan sekali, nggak kedengeran, kayak batin gitu ya, kayak batin tadi ya. Kayak batin saja. Kata Sayyidina Abu Bakar jawabnya apa? Ini asma'tu man najaitu. Aku cuma pengen memperdengarkan kepada sosok atau zat yang aku ajak berbisik-bisik, berkomunikasi, berbincang-bincang, yaitu hanya Allah saja. Ini berzikir berarti ya. Konteksnya zikir, baca Quran, termasuk mungkin sholat, doa dan sejenisnya. Aku hanya pengen memperdengarkan orang ya, dalam tanda petik ya, man najaitu. Atau aku hanya pengen memperdengarkan Allah saja, bukan yang lain. Faqala Nabi irfa qalilan. Keraskan dikit. Tapi ada qalilan, keraskan qalilan saja. Berarti ada dikit. Batasan ya. Betul. Perlu tasmi' kepada orang di sekitarnya. Itu perlu. Maka di sini ada unsur syiar. Ada unsur memperdengarkan kepada orang lain berarti menebarkan rahmat. Karena memperdengarkan kalimat thayyibah kepada orang lain itu juga menebarkan rahmat. Menebarkan rahmat. Betul. Nah, tapi di lain kesempatan beliau ketemu dengan Sayyidina Umar. Yang kata beliau marartu bika wa anta taqra wa anta tarfa sautak. Iya. Pak Umar. Ini Pak Umar sama Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar beda karakter. Dua karakter yang berbeda nih. Pak Umar ini, Sayyidina Umar ini orangnya kan tegas. Kalau bicara mungkin nggak bisa suara lirih. Lantang. Bahkan dalam beberapa riwayat itu disebutkan ketika ada beberapa ibu-ibu, ya ibu muslimat kira-kira. Ibu muslimat. Atau mbak-mbak fatayat. Ya. Pokoknya ada ibu-ibu yang pasti bukan adik-adik IPPN kekecilan. Pokoknya di situ sudah ada beberapa perempuan ya muslimah yang kumpul pengajian. Kira-kira kalau bahasa sekarang pengajian. Sedang ngaji bersama Rasulullah di satu tempat. Kemudian Sayyidina Umar datang. Langsung semua ibu-ibu ini pasang satir, pasang hijab. Bersembunyi ketika mendengar suara Sayyidina Umar salam, minta izin untuk masuk. Assalamualaikum. Wah, ini suara Umar ini. Langsung pasang ini sembunyi semua. Rasulullah tertawa senyum. Kenapa kok pada sembunyi semua? Sayyidina Umar suruh masuk. Kata Sayyidina Umar, aku ini heran. Kok segini takutnya ini ibu-ibu sekian banyak ini yang kumpul-kumpul di sini sedang ngaji ini mendengar suara Anda. Gitu. Langsung Sayyidina Umar ya agak tersinggung. Harusnya Anda yang disegani. Gitu ya. Harusnya Anda yang ditakuti ya Rasulullah. Kemudian beliau bilang ke para ibu-ibu tadi, harusnya Rasulullah yang paling disegani. Kenapa kok kalian malah justru dengan saya sebegitu takut, sebegitu segan? Kata ibu-ibu jawabnya apa? Karena Anda ini lebih kasar, lebih keras daripada Rasulullah. Makanya kami gitu. Rasulullah langsung cuma tertawa. Oh, Umar ini ya, kalau melanjutkan testimoninya ibu-ibu, saking kerasnya bahasa gitu ya, bahasa simpelnya, saking kerasnya setan saja kalau ketemu beliau di lorong-lorong itu sampai nggak tahu lari kemana itu. Udah nggak puas ya, buntu pikirannya. Nah, itu gambaran Sayyidina Umar. Ketika itu Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Umar, Rasulullah sedang baca Quran, zikir, terus suaranya kencang sekali ya. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa itu Pak Umar? Wa anta tarfa sautak, kenapa Anda keraskan suara itu? Kata Sayyidina Umar, inni ukidzul wasnan wa atubtu syaitan. Saya ini baca kenceng itu supaya membangunkan orang-orang yang tidur-tidur itu, nggak malas-malas itu, gitu ya. Saya nggak serantan lihat orang malas-malas itu, santri-santri yang tidur-tidur itu biar telinganya itu keberbekan terus bangun dan melok zikir gitu, melok salat, melok baca Quran gitu. Kalau sekarang mungkin melok ngaji tadi. Melok ngaji. Ikut nonton ini. Waktu itu saya ngusir setan. Jadi ini saya biar ngusir setan itu. Nah, ini kan yang ramai kemarin juga begitu. Bahwa adzan itu kan juga ngusir setan. Tapi ternyata Rasulullah, kenapa kok bacanya keras-keras? Alasan Sayyidina Umar sama dengan yang diributkan di medsos kemarin. Adzan itu ngusir setan, zikirin ngusir setan, bacaan Quran ini ngusir setan, membangun orang tidur supaya ikut berzikir. Itu persis yang disampaikan Sayyidina Umar. Tapi jawaban Rasulullah apa? Ikhfid qalilan. Artinya pelankan dikit suaranya. Jangan kenceng-kenceng. Artinya Rasulullah mengatur. Ini kalau diterbitkan sekarang itu jadi surat edaran Rasulullah. Ya. Tentang penggunaan pengeras suara. Atau kalau dulu nggak ada pengeras suara, tentang mengeraskan suara. Nah, kalau sekarang tentang penggunaan pengeras suara.
Ya bolehlah dikasih judul begitu dalam kitab hadis, karena di kitab hadis juga ada babnya judulnya misalnya bab raf'is sauti indal adzan atau raf'is sauti bil adzan. Nah itu sudah menjadi bukti bahwa Rasulullah mengatur. Iya, sudah ada. Rasulullah itu sejak dulu sudah mengatur. Sudah mengatur itu. Nah, sudah mengatur. Kalau ketemu Sayyidina Abu Bakar itu jangan terlalu pelan. Tapi kalau ketemu Sayyidina Umar pelankan dikit, jangan terlalu keras. Itu berarti kalau kita hubungkan dengan surat edaran Menteri Agama tadi, ya adzan itu idealnya jangan pelan-pelan. Pelan-pelan juga jangan terlalu keras-keras. Jadi kalau toa itu ya jangan dimatikan atau jangan sampai nggak pakai toa. Nah, karena itu nggak pakai toa berarti juga kategori bid'ah. Kategori. Nah, kalau ngelihat tadi Sayyidina Abu Bakar disuruh untuk mengeraskan dikit, berarti kan pakai toa itu sunnah. Sunnah, ya. Nah, sunnah. Tapi volumenya jangan kenceng, karena kekencengan itu juga bid'ah. Bid'ah juga, karena Sayyidina Umar juga. Karena Sayyidina Umar kekencengan disuruh pelan-pelan. Itu kira-kira itu yang paling sharih dalam Sunan Tirmidzi. Kalau Rasulullah ngatur nggak sih? Ngatur. Ternyata mengatur ya, Ustaz. Mengatur. Sebelum ini Menteri Agama mengatur. Jauh. Udah diatur ya. Berapa abad yang lalu itu. Iya. Nah. Ini sahabat-sahabat ini terlalu kudet juga ini, Ustaz. Gitu ya? Iya, mungkin kan ramenya gara-gara hanya kemarin surat edaran anak ini. Gak ada yang ramein hadis ini. Gak ada yang ramein hadis ini. Ternyata dari dulu, sejak zaman dulu itu ya Nabi sudah mengatur tentang pengerasan suara. Ya, kalau dibahasakan sekarang ya toa itu. Ya. Apa lagi? Udah nih. Kita bicara aja, Tat. Terus suatu ketika juga ada salah seorang sahabat ya, itu ini penggembala kambing. Kali ini riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang menyampaikan. Ya, suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ketemu dengan sahabat, kalau nggak salah namanya Abdullah Ibnu Abi So'so'ah. Ibnu Abi So'so'ah. Ini sedang menggembala kambing di padang rumput ya, atau padang pasir ya mungkin ya. Nah, kalau di sana gembala padang pasir yang ada rumput-rumputnya dikit gitulah. Kemudian orang ini karena sendirian gembala kambing, terus pengen sholat ya, atau pengen sholat sambil menginformasikan seandainya ada orang di sekeliling situ yang mau ikut sholat bareng jamaah. Akhirnya adzan. Nah, cuma karena sendirian, ya, akhirnya yang lihat kanan kiri nggak ada orang, adzannya pelan. Pelan sekali tuh. Nah, nggak dikencengkan, nggak teriak-teriak gitu, nggak teriak-teriak. Tapi ini konteksnya lagi-lagi di tanah penggembalaan, tanah lapang. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat itu, lalu menegur kepada Ibnu Abi So'so'ah tadi itu. Kata beliau apa? Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa'adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebelum itu Abu Sa'id Al-Khudri kata Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya, saya lihat kamu ini senang banget yang gembala kambing. Berarti setiap hari itu aktivitasnya di sekitaran situ. Artinya sering sendirian di jam-jam zuhur kira-kira gitu ya. Di jam-jam zuhur itu jam-jam waktu masuk sholat ya. Karena mau balik ke rumah itu jauh mungkin. Nah, terus sholatnya di situ, yes. Nah, ini pemuda yang taat berarti. Nah, kata beliau, saya melihat kamu itu senang ada di penggembalaan. Gitu. Nah, kemudian Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini menasihati, kalau kamu idza kunta fi ghanamika au fi badiyatik, kalau kamu ada di sedang menggembala kambing, di tengah-tengah kambingmu, badiyah ini biasanya artinya lembah. Diartikan begitu. Ya, ada yang mengartikan tuh kampung di kampung pedalaman. Tapi ini lebih pada lembah. Para ulama mensyarahi hadis ini lebih pada lembah. Lembah itu di situ yang tempat menggembala. Nah, kalau kamu ada di sebuah lembah, yang di situ kamu sedang menggembala kambing, fi ghanamik, fa'adzanta bis shalah, kemudian kamu pengen menginformasikan bahwa sekarang ini waktunya masuk sholat, ayo sholat. Gitu. Bahasa simpelnya adzan. Kemudian kamu mengumandangkan adzan untuk sholat, farfa' sautaka bin nida. Ya, maka keraskan suaranya supaya orang sekeliling tahu. Nah, di situ alasannya nanti dalam hadis yang lain disebutkan, karena semua yang mendengar ya, atau dalam lanjutan hadis itu semuanya yang mendengar adzan itu akan menjadi saksi.
akan menjadi saksi atas apa namanya ya adzan itu tadi ya, atas muadzin tadi itu. Siapapun itu ya, baik itu jin, manusia ataupun tumbuhan atau apapun itu semuanya akan menjadi saksi baginya. Nah makanya perlu dikeraskan suaranya, apalagi dalam posisi seperti itu, mengundang orang di kejauhan. Sehingga memang azan itu dalam hadis ini fungsinya itu memang menginformasikan waktu sholat, termasuk juga memanggil atau mengajak orang untuk ikut sholat berjamaah. Meskipun azan itu fungsinya tidak selamanya itu. Nanti ada azannya Sayyidina Ibnu Ummi Maktum, yang itu fungsinya untuk membangunkan orang supaya untuk menginformasikan bahwa ini waktu imsak. Sudah waktu imsak. Waktu imsak kalau bahasa sekarang imsak ya. Bahasa sekarang itu. Udah menjelang waktu subuh, tapi masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah azannya Bilal, itu dua fungsi. Fungsi adzan waktu subuh, masuk waktu subuh, sekaligus fungsi jangan makan dan jangan minum lagi. Artinya udah waktu puasa betulan itu sudah mulai. Itu fungsi kedua. Nah, berdasarkan hadis ini tadi ada fungsi syiar juga. Ya toh? Fa idza adzan tapi shalah farfa sautaka bin nida. Kalau kamu itu berarti fungsinya fungsi syiar. Fungsi lil istishhad juga, ishad juga ya. Jadi fungsinya memang banyak, sehingga dari sini dapat dinyatakan secara tegas ya bahwa dalam hadis-hadis Nabi itu ditegaskan adzan itu memang harus bersuara keras, tapi nggak boleh terlalu keras. Nah ukurannya bagaimana? Ukurannya ya tergantung sekitarnya itu merasa bising atau enggak. Ukurannya itu nggak ada ukuran panduan bakunya, tidak ada. Tapi terganggu apa enggak, nyaman apa enggak. Kalau orang sekitaran sini misalnya sudah nyaman dengan suara, dengan tingkat kebisingan segitu itu ya monggo saja. Jadi diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi ingat nanti di tempat lain, di suatu komplek misalnya, saya pernah rutin ngisi kajian selama berapa tahun itu di wilayah elit di Jakarta itu. Nah, daerah BSD itu. Nah, di sana ada komplek yang entah sekian kalau di sini mungkin satu kecamatan boleh ya. Ya, itu hanya ada satu komplek yang punya masjid. Itu pun harus mayoritas non muslim. Mayoritas non muslim. Jadi orang dari kompleks sana itu kalau pengen subuh itu bawa mobil ke situ. Bawa mobil. Dan saya ngisi biasanya subuh. Kenapa? Hanya ada satu masjid. Itu. Mau Jumatan juga begitu, ke situ semua bermobil-mobil semua, karena emang betul-betul nggak ada selain itu. Ada di sekitaran kampung situ, tapi banyak orang nggak mau ke situ. Boleh mendirikan masjid di situ dengan syarat tadi penggunaan pengeras suara harus diatur betul, sehingga hanya boleh pakai suara luar itu untuk adzan saja. Itu sebelum surat edaran Kemenak itu udah jauh, dan masyarakat situ menyepakati, nggak ada masalah, oke saja. Dan nyatanya yang dari jauh-jauh bisa datang juga. Meskipun ada pengeras suara, tapi saya yakin itu nggak nyampe ke ujung komplek yang sana. Tapi orang udah tahu bahwa jam sekian udah waktunya subuh. Sebelum itu udah pasti datang ke sana. Itu orang sudah bisa memanage waktunya. Nah jadi memang perlu dikeraskan, tapi ngerasnya ini nggak boleh sampai mengganggu sekitarnya. Nah kayak tadi itu memberi kelonggaran untuk azan dan qomat boleh pakai suara luar, sebatas itu saja, tidak boleh ada selain itu. Jadi kalau kayak murattal ada, tapi diputarnya hanya di suara dalam. Dan itu persis seperti dalam edaran ini sebenarnya. Nah, mungkin kita yang tinggal di mayoritas muslim seperti di sekitaran Tebu Ireng sini, itu tidak ada yang merasa bising sama sekali, karena memang mayoritas muslim sudah dari dulu begitu. Tapi untuk kita ada di lingkungan yang beragam tadi itu, kita bisa memahami nanti bahwa perlu memang mengatur tingkat kebisingan itu. Kalau nggak salah di aturan sini 100 desibel. 100 desibel ya. 100 desibel itu kira-kira kalau di analogikan mirip dengan apa kalau pakai kita? Apa ya kira-kira? Bawahnya ke helikopter sih. Helikopter kencang loh, Mas. Helikopter kencang. Lebih di bawahnya itu. Lebih di bawahnya. Ya. Saya baca itu ada yang menganalogikan 100 desibel itu kayak klakson. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang klaksonnya beda klakson apa ya? Mobil apa? Ambulan.
sirine itu bukan. Klakson kereta lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi ya, itu lebih parah lagi itu. Enggak. Tapi ada yang bilang 100 desibel itu mirip kayak gergaji mesin. Loh, gergaji mesin itu kencang banget itu. Gergaji mesin itu kan kalau di kampung saya itu di ujung sana sampai sini itu ngong gitu. Masih kedengeran. Berarti toa yang ada sekarang itu ya sudah mendekati 100 itulah, atau kalau kelebihan dikit lah misalnya. Tinggal nurunin dikit. Artinya nggak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan sebenarnya. Ini hanya untuk menegaskan pengaturan saja. Hanya untuk menegaskan aturan penggunaannya saja. Tidak ada larangan, tidak ada itu, dan 100 desibel itu ya, kalau saya nggak ngerti secara pasti ya, tapi kalau membaca-baca itu kok ada menganalogikan dengan itu. Kalau menganalogikan dengan helikopter berarti kencang banget. Toa yang ada sekarang itu mungkin sudah masuk dalam kategori itu. Tapi kalau 100 desibel itu seperti orang hajatan, yang sekarang itu juga sudah seperti itu. Bedanya mungkin yang diatur di sini itu harus bagaimana indah. Bagaimana tampak apa namanya, suaranya didengar lah ya. Didengar lah ya. Betul. Elegan gitu ya. Elegan. Itu juga penting. Itu juga penting untuk dilakukan. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Zaid, Rasulullah itu pernah dalam tanda petik ya, bingung. Ya, ini kalau bahasa ya mungkin bahasa sederhananya gitulah. Gimana cara memanggil orang supaya datang ke masjid untuk jamaah, untuk menginformasikan bahwa ini waktunya sholat. Para sahabat ada yang ini udah pakai api, ya Rasulullah. Wah, jangan itu mirip orang Majusi. Pakai lonceng, jangan mirip orang Nasrani. Pakai kentongan. Nah, jangan mirip orang Yahudi atau apa gitu ya. Nah, pokoknya intinya dari sekian banyak masukan itu nggak ada yang cocok. Akhirnya sudah musyawarah, berhenti tanpa ada keputusan. Nggak ada mufakat. Sampai suatu beberapa hari kemudian Sayyidina Abdullah bin Zaid bermimpi melihat ini yang sekarang adzan ini. Sekarang jadi adzan ini, redaksi adzan itu. Besoknya diceritakan langsung pada Rasulullah. Wah, senang Rasulullah menyetujui langsung. Mendengar itu Sayyidina Umar, ya Rasulullah, beberapa hari sebelumnya saya mimpi yang sama. Tapi saya malu untuk menceritakan itu. Ternyata sekarang Abdullah bin Zaid menceritakan itu. Jadi yang Abdullah bin Zaid ini bukan satu-satunya yang bermimpi itu. Cuma emang yang pertama menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah itu beliau, Sayyidina Abdullah bin Zaid ini. Nah, mendengar bacaan itu Rasulullah kemudian gimana bacaannya? Oh begini, oke bagus itu. Rasulullah menyetujui. Berarti ini sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah. Keputusan Nabi, betul. Kata beliau apa? Inna hadhihi la ru'ya haqqun. Nah, fakum ma'a Bilal. Ini Mas Abdullah bin Zaid, ya. Mimpimu itu mimpi yang benar, mimpi yang hak. Fakum ma'a Bilalin. Kalau gitu kamu ajak Mas Bilal ya untuk adzan gantian. Atau bahasa bukan gantian, lebih pada bilang tugaskan, ajarkan. Mas Bilal ini. Betul. Fa'alki maki lalaka. Itu maka sampaikan apa yang disampaikan kepadamu dalam mimpimu. Apa yang kamu dengar dalam mimpimu sampaikan ke Mas Bilal ini supaya dia bisa menirukan. Kenapa kok Bilal? Jawaban Rasulullah kan fa innahu anda wa amaddu sautan minka. Karena Mas Bilal itu suaranya lebih lantang, lebih panjang nafasnya, bisa suaranya itu lebih panjang. Kalau manggil cuma Allahu Akbar, itu kan orang langsung hilang gitu. Suaranya langsung hilang gitu. Orang-orang enggak dengar. Kalau Allahu Akbar, nah itu kan agak panjang dikit ya. Enggak kayak baca Quran lah tapi. Nah, jadi suaranya bisa juga dipahami amaddu itu jangkauannya yang lebih panjang. Jangkauan suaranya. Artinya keras tuh, keras. Kenceng ya berarti ini. Nah, tapi ini konteksnya apa? Adzan. Hanya untuk adzan. Artinya tidak dalam konteks yang lain-lain. Karena konteksnya dengan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Fa'alki maki lalaka. Nah, kemudian fa'alki alaihi maki lalaka. Sampaikan kepadanya terkait dengan apa yang kamu dengar dalam mimpimu itu. Nah, kemudian alasannya kenapa kok bilang fa innahu anda wa amaddu sautan minka. Nah, yaitu karena Bilal itu, Mas Bilal ini ini bahasa Rasulullah Mas ya. Kalau kita Sayyidina. Sayyidina Bilal itu suaranya lebih kencang, lebih panjang jangkauannya daripada Anda, Mas Abdullah bin Zaid, Sayyidina Abdullah bin Zaid ini. Nah, ya sudah, setelah itu Sayyidina Abdullah bin Zaid karena yang ngutus itu Rasulullah, ya langsung berangkat. Dan
sejak saat itulah Sayyidina Bilal menjadi muadzin tetapnya Muadzin tetap Rasulullah. Dengan suaranya yang khas, yang lantang, yang membuat orang semua itu tertarik. Nah itu berarti kan suaranya memang harus diatur yang Harus bagus. diatur yang bagus. Ya kalau bisa petugas adzan ini yang suaranya emang menarik supaya apa namanya syiar itu ada unsur mengajak. Lah kalau syiarnya udah apa namanya syiarnya suaranya bikin bising, gimana orang tertarik? Tertarik ya teh. Jadi malah nggak mengajak, Malah nggak mengajak, malah buat lari. buat lari teh. Malah buat lari. Ngajak mungkin teh. Ngajak Tapi apa? ngajak debat. Ngajak protes gitu. Ngajak komplain. Ngajak komplain. Ya apa namanya? Jadi prinsipnya memang suaranya harus bisa kenceng. Iya. Ya, terus kemudian ya kalau bisa bagus. Ya memang nggak ada standar ukuran bagus itu kayak gimana, nggak ada standarnya. Nggak ada standarnya. Intinya itu nggak bising, Nggak bising. nggak cempreng, nggak apa kalau bisa begitu. Tapi kalau nggak ada yang bagus gimana? Ya wis yang ada nggak apa-apa. Seadanya saja. Seadanya. Wong syiar itu kadang nggak selalu intinya harus mengajak yang belum beriman menjadi beriman, Betul. tapi mengajak yang belum sholat biar mau sholat, nah itu. Iya. Atau menginformasikan yang lupa waktunya sholat menjadi Ingat sholat. Nah itu kan inti dari syiar kan ya banyak ya. Jadi ya memang disitulah pentingnya kita dalam konteks tertentu nggak perlu ada standarisasi. Betul. Lagunya harus gimana nggak perlu ada, terus apa nggak perlu ada, malah menyulitkan. Lengkung-lengkungnya itu Nah, ya. cengkok-cengkoknya itu nggak perlu, Cengkok-cengkoknya itu. nggak harus ada standarnya kalau urusan kayak gitu. Tapi kalau urusan kebisingan memang tadi di riwayat Tirmidzi, riwayat Bukhari tadi saya kira sangat jelas itu. Ya, itu kan dari segi adzan ya, Zat, konteks adzan. Lah di surat edaran ini kan juga dijelaskan Zat, tentang apa namanya penggunaan toa ketika membaca Al-Quran maupun zikir ya. Betul. Apalagi ini kan sebentar lagi kan ini sahabat-sahabat Taburan.co ini kan mau menjumpai bulan Ramadan. Ramadan, Wah, biasanya ini kan banyak Ramadan itu, kan betul. biasanya ya mulai dari habis subuh Tadarusan. sampai nanti malam lagi itu Betul. juga tadarusan. Lah ini kalau sesuai dengan surat edaran tertera bahwasanya batas apa namanya penggunaan toa untuk tadarus malam saja tidak boleh melebihi jam 10. Betul. Artinya ketika udah jam 10 ke atas nanti harus memakai Toa dalam. pengeras suara yang dalam. Lah, ini kita lihat dari kalau tadi itu konteks adzan, karena adzan dengan zikir kan konteksnya berbeda. Betul, Zat, ya. betul. Konteksnya berbeda. Nah, sekarang dari segi zikir, Zat, mau zikir maupun membaca Quran, itu sekiranya memakai toa dan mengganggu orang lain tuh gimana, Zat? Menurut kacamata Intinya mengganggu itu nggak boleh. Ya, mengganggu itu nggak boleh. Meskipun yang dilakukan itu kita atas namakan ibadah atau emang itu berupa suatu ibadah. Nanti ada hadis yang sangat spesifik ngomongin tentang itu, yaitu riwayat Imam Abu Dawud, juga riwayat Imam Ahmad kalau nggak salah itu ya. Tapi sebelum itu penggunaan toa sampai jam 10 itu jauh sebelum edaran ini. Kami dulu dididik oleh Kiai Ali Mustafa Yakub, Profesor Kiai Ali Mustafa Yakub Allah yarham. Itu juga sama, beliau melarang santrinya, ini bahasa sudah larangan. udah larangan soalnya. Bahasa udah larangan, tapi untuk santrinya saja. Ya. Kalau orang luar ya beliau nggak punya kewenangan untuk melarang. Ya. Melarang santrinya kalau tadarus itu lebih dari jam 10 pakai suara luar. Tapi beliau nggak nyetop tadarusnya. Silakan tadarus, tapi suaranya suara dalam. Ya. Suara dalam atau nggak pakai mic atau pakai mic suara dalam. Itu sudah diatur oleh beliau jauh hari sebelum surat edaran ini jam 10. Saya kira di Jakarta umum begitu umum itu. Saja. Umum. Tapi tadarus itu emang nggak seperti di sini. Kalau di sini di rumah saya itu malah sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Apalagi kalau sudah malam-malam ganjil akhir itu, malam Lailatul Qadar itu malah bisa lebih. Soalnya langsung lanjut. Betul, nanti langsung lanjut. ada pencari yang di malam tertentu itu sampai 24 jam. Sampai 24 jam. 24 jam pakai toa, pakai itu. Ya cuma emang agak dikecilin dari kalau adzan. Intinya kalau di sini atau di kampung itu memang lebih dalam tanda petik tidak diatur. Lebih tidak ada aturan penggunaan itu. Tapi kalau di kota-kota besar itu sudah biasa ada aturan penggunaan itu, meskipun belum ada kesepakatan setiap masjid, setiap daerah. Tapi para tokohnya biasanya sudah mengatur sejak awal.
Ya kayak tadi itu kita sudah diatur sejak awal itu tadarus pakai tawa luar boleh maksimal sampai jam 10. Termasuk takbir Idul Fitri. Kami selalu saya berapa kali lebaran tuh di sana kayak Bang Toyib gitu. Gak pulang-pulang tadi. Gak pulang-pulang. Ya. Tapi habis lebaran mudik. Gak jadi Bang Toyib. Gak jadi Bang Toyib. Nah, itu mesti takbiran juga sampai jam 10 kita. Nanti sisanya itu di dalam pakai suara dalam. Nah, itu artinya sudah berlangsung lama. Termasuk dalam hal yang lain-lain, masalah baca Quran, masalah zikir, itu juga sama. Nah, ada satu riwayat yang saya kira sangat sharih itu, riwayatnya Imam Abu Dawud ya. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri juga ya. Ya'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah, fakashafas sitra wa qala ala inna kullakum munajin rabbah. Nah ini, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wa la yarfa'a ba'dukum ala ba'din fil qira'ah aw fis shalah. Iya. Nah, suatu ketika Rasulullah itu pernah iktikaf. Namanya iktikaf di masjid ya. Di masjid. Ya. Ya. Kalau di rumah duduk-duduk ya. Di rumah duduk-duduk. Rebahan. Fasami'ahum, kemudian Rasulullah mendengar mereka para sahabat entah di belakang shaf atau di serambi masjid misalnya, yajharuna bil qira'ah. Yajharuna bil qira'ah. Jadi mereka baca suara keras sekali. Baca apa ini? Baca Quran, baca zikir. Nah, kemudian Rasulullah ngintip fakashafas sitr. Buka tirai. Jadi emang rumah Rasulullah ini, dalamnya Rasulullah ini kan mepet dengan masjid. Iya. Ketika Rasulullah iktikaf itu biasanya antara masjid dan rumah itu nggak ada bedanya lah. Ini antara dalam sama masjid itu kan dipisah sama satir saja, tirai ya, atau gorden. Ya, bahasa kerennya. Kemudian Rasulullah menegur, ala innakum lakum munajin rabbah. Mas-mas semuanya, masing-masing kalian, masing-masing kita ini sedang munajin rabbah, bermunajat kepada Tuhan kita masing-masing, Tuhan kita sendiri-sendiri. Kita masing-masing sedang berkomunikasi secara empat mata dengan Allah. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dhan. Jangan ada yang menyakiti, jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang merusui, apalagi nih sahabat, membisingi. Nah gitu ya. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din. Bacanya jangan saut-sautan, banter-banteran. Betul. Yarfa' ba'dukum ala ba'din. Kalau mau diatur rata. Kalau mau jangan lihat temannya kenceng. Kenceng lagi gitu. Itu jor-joran. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah aw fis shalah. Baik dalam sholat juga gitu, sholat jangan balapan. Iya. Ayyukum man sabaqani fi al-qira'ah, kata Rasulullah. Imamnya baca, ini ikut baca. Mentang-mentang hafal Quran misalnya ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Terus ini karena hafal Qul huwallah, saking hafalnya langsung ikuti ya. Ikuti dengan suara yang kencang. Itu jadinya musabaqah. Iya, musabaqah. Jadi lomba nanti katanya. Lomba. Jadi saut-sautan. Banter-banteran akhirnya. Iya, betul. Fala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Jangan kenceng-kencengan baca dan juga jangan mengganggu sebagian. Ini sesama muslim. Dalam satu masjid tanpa toa. Makanya para ulama berdasarkan hadis ini melarang penggunaan zikir atau toa, termasuk zikir keras ketika sebagian pengguna masjid itu masih ada yang sholat misalnya. Nah, itu kan dalam kitab fikih juga banyak. Kalau sampai mengganggu yang sedang sholat ya, loh, muslim kok merasa terganggu dengan adzan? Ini bukan soal muslim nggak muslimnya, nggak etisnya, tapi ini manusiawinya orang itu ada rasa-rasa terganggu meskipun yang dibacakan itu Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini jangan keburu-buru mengklaim munafik atau setan atau apa, itu berlebihan. Pernah kejadian seperti itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya, beliau itu pernah sholat bersama Rasulullah, menikmati betul malam sholat isya kira-kira. Bacaan Rasulullah super duper panjangnya luar biasa. Kemudian para sahabat yang menikmati sholat bersama Kanjeng Rasul, sahabat yang imami Rasulullah, menikmati betul. Dan mereka ini santri-santri yang sudah terdidik oleh Rasulullah, sehingga kalau Rasulullah sholat itu betul-betul membawa ketenangan buat orang-orang di sekelilingnya. Sayyidina Mu'ad yang pemuda, energik, hafal Quran,
kemudian pulang ke rumahnya, ke kampungnya, ngimami sholat di situ dengan cara yang sama dengan Rasulullah. Bacaannya panjang, mendayu-dayu, enak didengar, tapi dikomplain oleh jamaahnya. Karena nggak sama jamaahnya. Iya. Ibaratnya kalau kemarin sholat bersama Rasulullah di pondok santrinya, itu kan ya terbiasa dengan sholat panjang, bacaan, apalagi yang imami kiainya. Ya, nah ini di kampung beda, nggak semuanya santri, nggak semuanya pernah nyantri. Pulang ngimami sholat dengan suara dengan bacaan yang sangat panjang, dikomplain jamaahnya. Ada yang terutama yang sibuk ngurusi onta. Ya. Ini kan urusan dunia. Nah, kok mau-maunya ngalahin urusan sholat. Nah, terus kemudian ada yang sepuh sakit, ada yang anak-anak. Nah, kemudian dikomplain rame sampai ribut. Sayyidina Mu'ad ini nggak terima diributin, dikomplain itu nggak terima. Nafakta, kamu sudah munafik. Sampai dibilang gitu. Ibaratnya kalau sekarang ini ada orang yang muslim misalnya merasa terganggu misalnya dengan suara bising orang tadarusan atau apa gitu, itu ya jangan langsung munafik kamu setan itu berlebihan juga. Meskipun tadi Sayyidina Mu'ad bilang begitu, tapi buktinya apa? Ketika Sayyidina Mu'ad bilang begitu, makin rame, akhirnya datang ke Rasulullah. Semuanya, ayo kita ngadep ke Rasulullah bareng-bareng. Telah dijelaskan oleh para sahabat, ternyata Rasulullah yang ditegur siapa? Mu'adnya. Sayyidina Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu ingin berbuat fitnah? Apakah kamu ingin berbuat keributan, kerusuhan di tengah masyarakat, bikin onar? Apa itu tujuannya gitu? Nah, kok memaksakan seperti itu? Kalau kamu mau sholat, idza shalaita binnas, kalau kamu sholat ngimami jamaahnya, lihat belakang, fangdur, lihat siapa yang di belakang kamu. Fa inna fihim as-sakim, al-kabir, ad-dhaif, as-saghir dan al-amil dan sebagainya. Itu di belakangmu itu ada orang yang sibuk ngurusi pekerjaannya, ada orang yang sepuh nggak kuat berdiri lama, anak-anak yang nangis rewel, ada macam-macam ya, orang sakit. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, berarti mereka terganggu dong. Yang punya kerjaan terganggu, meskipun urusan duniawi. Urusan duniawi, bang. Ini urusannya ngurusi onta. Nah, ontanya belum minum, belum makan, belum ngandang. Belum kehujanan. Masih berkeliaran misalnya. Ini kan juga urusan duniawi. Tapi nggak kemudian Rasulullah atau Rasulullah membenarkan bahwa ini harusnya kamu itu urusan sholat itu nomor satu. Kamu itu setan, nggak begitu. Kamu munafik seperti yang disampaikan tadi, nggak begitu malahan. Nah itu tanda bahwa Rasulullah juga sangat mengatur. Yang kedua, kalau ada orang merasa terganggu, jangan terburu-buru dinyatakan muslim kok begini, setan, munafik dan sejenisnya. Itu juga tidak benar. Karena Rasulullah juga menegur itu dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan sangat jelas. Meskipun konteksnya itu bukan toa, bukan adzan, tapi lebih dari itu sholat malahan. Gitu. Jadi kalau saya pribadi tidak kaget, tidak heran kalau ada edaran tentang aturan penggunaan tadi itu, pedoman bahkan bukan aturan ya, cuma pedoman saja penggunaan itu ya. Itu hal yang sangat biasa. Tapi gara-gara ada yang nyorot istilahnya itu nyalain api yang goreng di medsos. Goreng itu harusnya di dapur pakai kompor, ini goreng pakai HP, pakai medsos. Nah, akhirnya semua kepanasan, cipratan minyak, ya teriak-teriak semua. Itu yang fatan. Ini yang harus dihentikan. Bahkan kadang ada juga yang nun sewu misalnya para dai, para ustadz yang akhirnya tambah panas tadi itu. Muslim kok begini kok begitu. Nah, ini juga ayo kita lihat bagaimana Sayyidina Mu'ad ketika menyikapi hal itu dengan kamu itu harusnya muslim itu enggak begini. Nah, fakta itu malah ditegur Rasulullah, afattanun anta ya Mu'ad. Nah, meskipun demikian kita tetap harus bijaksana. Baik itu ketika mengingatkan yang yang pro ataupun yang kontra, ya kita lihat bagaimana Rasulullah. Rasulullah cukup menyikapi itu dengan santai. Enjoy ya. Ini obrolan santai. Iya, ini kan obrolan santai. Itu kan
di lingkungan sama muslim sendiri saat itu. Betul. Nah, termasuk kan tercantum di edaran itu kan untuk menjaga keharmonisan ya. Atau karena memang Indonesia kan nggak semuanya muslim ya kan. Betul. Karena memang beragam, mulai dari beragam ya tadi pekerjaan mau sampai keyakinan pun kan berbeda. Betul. Nah, apakah dulu pun pernah ada kejadian yang mana dari suara keras ini, baik azan, kita lebih ke zikir aja ya, zikir ataupun pembacaan qiraah Quran ini yang sempat mengganggu orang non muslim? Karena kalau kita tahu kan dulu di Madinah pun kan nggak semua orang Islam saja, jadi ada mungkin ahlul kitab juga ada di situ. Kalau yang merasa terganggu saya kira dari dulu ya ada saja. Tapi di sisi lain orang-orang yang merasa terganggu lama-lama juga tertarik. Bagaimana Sayyidina Umar? Kisah masuk Islamnya. Awalnya kan terganggu kalau dengar orang baca Quran. Ini ucapan apa ini? Ini kalam apa ini gitu ya. Sampai Rasulullah dituduh sebagai penyair lah, ini orang majnun lah, apalah, masya Allah, naudzubillah. Nah, artinya banyak yang merasa terganggu awalnya. Betul. Tapi karena para sahabat nggak kemudian menyerah, karena yakin ini ada syiar, tetap dikencengkan oleh para sahabat. Cuma ngencenginnya yang bagus. Akhirnya apa? Sayyidina Umar yang awalnya anti saja, itu menjadi mencuri-curi dengar. Apa sih ini dibaca oleh adik saya ini? Iya. Nah, akhirnya setelah dibaca, masya Allah, ini bukan ucapan orang biasa, bukan ucapan manusia ini. Iya. Nah, ternyata baru kemudian luluh terbuka hatinya, ternyata awal keimanannya itu dari situ. Ya, banyak saya kira para sahabat yang para sahabat yang sebelum masuk Islam dulunya itu anti, ya, tapi karena mendengar bacaan-bacaan yang ada suara keras begitu itu, nah itu malah menjadi dapat hidayah. Karena emang bacaan zikir itu punya pancaran. Kalimat-kalimat thayyibah itu punya pancaran, ada energi, punya pancaran rahmat untuk orang-orang di sekelilingnya. Nah, kita ini termasuk bisa adem ayem itu karena apa? Tasbihnya sekeliling kita ya, pohon-pohonan, ya binatang, ya apa gedung-gedung ini ya kelihatannya mati, nggak apa, tapi ini semua bertasbih. Ya kita adem. Kalau ini nggak bertasbih semuanya, kita ini, saya ketemu sampean pengen berantem ya. Iya, ini pengen berantem saya. Saya nggak ketemu sahabat pun pengennya berantem sama sahabat. Nah, cara online ya. Iya. Itu kalau makanya dengan ada tasbihan ya semua yang ada di sekeliling kita ini, nah ini ya salah satunya adem. Nah, apalagi ini zikiran kita. Nah, itu juga punya ruh, punya pancaran yang memancarkan rahmat untuk orang-orang sekitar kita. Wong kita ini kalau berkumpul bersama-sama berzikir, menyebut nama Allah di situ ya, kemudian bareng-bareng, itu apa yang terjadi? Malaikat turun mengelilingi kita ya, kemudian apa? Menurunkan rahmat di situ. Nah, itu berarti kan luar biasa, bacaan kita itu memancarkan rahmat. Untuk ke semua orang yang mendengar. Nah, cuma memang bacanya harus bagus gitu. Tapi kalau bacanya sudah berlebihan, itu bukan rahmat lagi. Yang muncul. Apa ya? Kalau nggak rahmat apa tuh? Apa kira-kira? Kira-kira apa misalnya? Pro kontra nanti ya. Itu ini tak menurut Ustadz nih, terlalu berlebihan nggak kalau surat edaran ini salah satu alasannya biar yang minoritas itu nggak keganggu gitu? Soalnya kemarin kan sempat viral sahabat yang ada seorang non muslim ini bertahun-tahun tetanggaan sama masjid. Bertahun-tahun ini nggak 1 tahun, nggak 1 hari 4 hari kayak ramenya ini bertahun-tahun. Dan dia bilang bahwasanya ya saya tuh udah merasa terbiasa akhirnya, jadi nggak terganggu, bahkan saya hafal. Saya tuh luar biasanya non muslim hafal adzan saking seringnya dia mendengar. Nah, itu kira-kira terlalu berlebihan nggak kalau menjaga keharmonisan umat beragama itu dengan peraturan pedoman? Saya kira kalau ini ya konteksnya nggak harus diarahkan spesifik ke situ. Terlepas wallahu alam apakah di balik itu awalnya itu untuk menjaga keharmonisan dengan untuk menjaga perasaannya minoritas, sementara minoritasnya belum tentu merasa terganggu. Betul. Misalnya begitu, wallahu alam. Tapi saya nggak mau membaca sesempit itu, gitu ya. Artinya masih banyak yang perlu kita
pahami secara terbuka. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sejauh sebelum edaran ini muncul, itu sudah biasa, pengaturan penggunaan, pedoman penggunaan secara tertib, teratur, rapih begini ini di tempat yang saya tinggali itu sudah sangat-sangat biasa, dan itu nggak ada hubungannya dengan minoritas non muslim dan sama sekali nggak ada. Daerah saya pun kayaknya nggak ada peraturan, tapi ketika sudah zaman misalkan kita lagi tarusan Ramadan kan, kalau ketika udah ngelihat jam 10 itu ya anak-anak bahkan anak-anak kecil udah yang ikut tadarus kan sekarang anak-anak kecil betul. Itu udah matiin mic-nya luar. Mic luar tuh dan matiin langsung pakai mic dalam. Bahkan kadang mic dalam pun kalau masih sekelilingnya rumah itu dimatiin jadi mereka nggak pakai mic, cuma biasa, akhirnya simaan biasa. Ya, jadi memang kalau dibilang telat mungkin telat ini surat edaran ini. Betul. Ya, harusnya dari dulu. Ya, atau kalau nggak surat edaran ini harusnya hadis-hadis tentang kayak gini ini dimunculkan dari dulu. Nah, ini berarti kan ya evaluasi buat kita ya, buat kita yang belajar hadis itu juga harusnya menyampaikan jauh-jauh hari. Ya cuma karena kita membacanya biasanya temanya berdasarkan judul yang ada di kitab itu saja, sehingga kadang belum kepikiran sampai sejauh ini. Tapi sebenarnya ulama-ulama kita itu sudah bahas ini jauh jauh banget gitu ya, sudah bahas itu ya. Lagi-lagi ini kan hal yang biasa ya, saya kira tetap ada hikmahnya. Rame-rame ini banyak hikmahnya. Akhirnya kita mau buka-buka lagi. Buka buku, buka kitab yang itu, buka hadis, akhirnya semuanya jadi terbuka lagi. Ya ada hikmahnya, tetap semuanya ada hikmahnya. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Tapi yang jelas kalau saya tidak mau membaca itu secara sempit. Nah, bahwa ini untuk kepentingan minoritas, tidak. Saya malah melihat meskipun di situ nggak dimunculkan ya dengan siapa saja, melihat tadi menghargai orang yang sakit, orang yang anak bayi itu kan juga butuh tenang, butuh ketenangan masa kamu ini bayi muslim harusnya enggak, kalau dengar adzan tuh jangan nangis gitu. Nangis ya. Karena kalau punya anak bayi itu kadang udah nguru-nguru itu menidurkan capek-capek, giliran mau dini terus ada suara toa bangun lagi gitu. Nah itu juga hal yang penting untuk diperhatikan. Muslim juga gitu. Atau yang sakit. Ya, ada yang nggak bisa tidur itu, terus kemudian baru aja merem, terus kena suaranya kenceng. Tapi kalau suaranya kenceng tapi bagus, terus nggak terlalu kenceng, meskipun sakit, meskipun anak kecil, insya Allah bangunnya bangun teratur gitu. Bangun bangun yang smooth gitu. Bangun yang nggak langsung nangis cenger gitu. Ya, itu saya kira begitu kok. Jadi ini hanya panduan mengatur, bukan melarang, membatasi atau untuk kepentingan minoritas. Ya. Terlepas bahwa itu ada atau tidak, kalaupun ada, saya tidak memahami itu secara sempit, terbatas pada itu saja. Ya, jadi itu harus disosialisasikan memang. Harus. Jadi pihak Kemenak dalam hal ini memang harus mensosialisasikan pihak-pihak yang sakit, yang apa itu. Jangan melulu kita tetangga ini, jangan yang non muslim itu saja. Ya wajar kalau kemudian masyarakat memahami ini kepentingan minoritas, karena emang yang disebut cuma itu. Coba kalau yang lain disebut, itu akan malah justru menjadi wawasan yang bagus untuk kita, ya. Terus mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah zaman dahulu. Jadi sebenarnya edaran ini memang cukup jelas ya, sahabat-sahabat, sudah sejak zaman dulu ya, bahkan Nabi pun sudah mengasih pedoman ya, panduan tentang mengeraskan suara. Nah ini Ustaz, karena memang akhir-akhir kemarin kan, minggu kemarin ramai ini kan perihal masalah ini kan, banyak penggorengan di sosial media. Nah ini bagaimana Ustaz seharusnya umat Islam Indonesia ini ya menyikapi ya terkait pengaturan tuak di masjid ini? Ya, yang pertama kita dulu tentunya membaca segala sesuatu itu harus dengan hati dingin. Kepala yang dingin, hati yang jernih gitu ya. Maksudnya tidak terpancing emosi ketika membaca judul-judul yang provokatif. Yang paling sering itu judul-judul yang provokatif. Giliran dibaca isinya biasa saja. Itu sering gitu ya. Headline-nya itu yang luar biasa. Betul. Terus bikin heboh. Padahal ya. Betul. Nah, jangan terpancing itu dulu. Jadi intinya harus selalu slow, Wallace aja lah. Wallace. Betul ya, Wallace ya. Wallace slow, santuy. Betul.
Ya, intinya harus itu dulu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, karena kalau ini spesifik bicara surat edaran itu, Iya. baca surat edarannya dulu. Cuma 4 halaman. Cuma 4 halaman. Cuma 4 halaman. Nggak nyampe 1 jam. Kita baca, ya, cermati. Isinya ternyata menurut saya sangat biasa. Biasa. Nggak ada sesuatu yang berlebihan sama sekali. Malas kayak sepertinya sudah Sudah berlaku dan sudah memang lama di sudah beberapa lama. tempat. Cuma belum ada Cuma belum ada surat edaran. Jadi ini saya anggap sebagai menyamakan persepsi saja. persepsi. Seandainya ini nggak hadir pun di sebagian tempat itu sudah. Cuma ini hadir juga pasti ada latar belakangnya karena ada aduan-aduan. Pastinya, cuma kita nggak tahu ini aduannya. Iya. Nah, kapan, oleh siapa, di mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas pasti aduan ini ada. Terbukti ketika kami mengawal pembangunan masjid di beberapa daerah yang baru, beberapa komplek ya yang baru, yang isinya beragam. Memang hal seperti ini sensitif. Termasuk bangun masjid itu betul-betul sampai ada kesepakatan hitam di atas putih supaya nanti penggunaan toanya itu diatur. Artinya masyarakat kita memang masih ada yang terganggu, baik muslim maupun non muslim. Itu harus diakui. Nah, sehingga hadirnya ini sekedar untuk menyatukan persepsi, menyelesaikan kalau ada masalah-masalah seperti itu. Sudah ada suratnya. Nah, ini malah kalau perlu, kalau menurut saya harus dikuatkan dengan tadi pedoman-pedoman dari Rasulullah itu. Teman-teman dari Rasul itu cantumkan juga. Betul. Bagian dari living hadis ini, living sunnah ini gitu. Oh, bisa jadi ini sahabat-sahabat. Iya. Nah, kajian sampai kemudian muncul 100 desibel itu. Iya. Itu bisa untuk menjelaskan hadis yang innakul lakum munajin rabbah. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Nah, kemudian bisa juga untuk menjelaskan tadi mengatur ukuran bagaimana tidak terlalu keras seperti Sayyidina Umar. Iya. Saya yakin bacaan Sayyidina Umar itu nggak nyampe 100 desibel. Nggak mungkin saja. Nggak mungkin. Nggak mungkin saja. Sekencang-kencangnya itu loh. Sekencang-kencangnya. Ya. Kalau memang tadi ada yang sahabat-sahabat bilang 100 desibel itu kayak suara helikopter. Ya. Itu kan terlalu kenceng Terlalu kenceng. Iya. Sayyidina Umar nggak nyampe. Nggak nyampe kayak helikopter tadi. Coba sekencang-kencangnya orang teriak loh ya. Itu nggak nyampe 100 desibel kan. Nggak nyampe. Tapi oleh Rasulullah apa itu? Disuruh pelankan. Ikhfid qalilan. Nah, pelankan sedikit. Nah, dan saya yakin Sayyidina Umar ketika membaca Quran itu nggak yang nggak berlebihan kencengnya, maksudnya teriak-teriak la ilaha illallah, nggak begitu juga. Nah, tapi hanya suaranya kenceng. Cuma Rasulullah ikhfid qalilan. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar itu jangan terlalu pelan. Iya. Artinya suarakan supaya orang sekitarmu juga ikut mendengarkan, dapat pancaran cahaya zikir, cahaya Quran dan sebagainya itu secara langsung melalui pendengaran mereka. Iya. Nah, berarti pakai toa itu perlu. Tapi jangan terlalu kencang. 100 desibel itu adalah ukuran yang dianggap umum secara sains oleh orang Indonesia. Nah, artinya ini juga saya yakin penerbitan surat edaran ini sudah melibatkan pakar sains dan teknologi. Betul. Informatika, sehingga berapa kira-kira yang membuat telinga orang Indonesia itu umumnya nggak bising, nggak berisik, nggak sakit. Iya. 100 desibel. 100 desibel. Mesti udah matang bener-bener. Iya, saya kira begitu. Nggak mungkin lah selevel surat edaran terus asal bikin itu nggak mungkin. Kelas menteri masa asal bikin. Betul, pasti sudah melibatkan kajian-kajian pakar itu tadi. Artinya tepat saja adanya surat edaran ini itu. Kalau menurut saya tepat. Ya. Tinggal bagaimana cara menyosialisasikan. Iya, nah, ini juga penting. Kalau menyosialisasikan dengan cara yang tidak baik, itu juga ditanggapi tidak baik. Nah, maka menyosialisasikan itu harus betul-betul ya dengan cara yang baik juga, dengan bahasa yang santun dengan kalau perlu dilengkapi dengan referensi seperti kajian-kajian ilmiah begitu. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ya. Wow. Luar biasa sahabat ya. Mungkin ini sahabat-sahabat topiron.co ini sehabis ikut bincang santai ini dapat pencerahan saja. Dapat pencerahan dan cukup jelas ya. Cukup jelas, dapat pemahaman yang baru. Ya, pemahaman baru terhadap khususnya dalam menanggapi surat edaran Menteri Agama ini nomor 5 tahun 2022 ini. Tak rasa Ustaz, ternyata sudah lebih dari setengah jam 40 menit lebih ini. Kelamaan ini. Iya, ini
kalau sesuai permintaan Bu Manajer ini nggak usah lah setengah jam itu, udah 1 jam. 1 jam. Ya mungkin ada kita minta closing statement Ustaz, dari Ustaz sebelum kita tutup bincang santai pada sore ini. Ya, terkait dengan penggunaan toa, ini hanya panduan penggunaan saja, jadi tidak perlu ditanggapi berlebihan. Tidak ada larangan penggunaan toa di situ. Kalau kita baca, ya tidak ada unsur-unsur yang sifatnya itu hanya menguntungkan sebagian pihak kecil, tapi ini untuk kemaslahatan bersama. Nah, kemudian panduan penggunaan ini memang sudah diatur sejak lama oleh Rasulullah SAW, sehingga secara umum dalam berzikir ataupun dalam melantunkan adzan itu memang dibolehkan bersuara. Bahkan untuk konteks adzan yang sifatnya itu mengajak orang-orang di sekeliling kita, ma'al hadirin, maka atau ma'al ghaibin, itu maka harus bersuara keras. Nah, dalam hal ini malah justru harus bertoa atau berpengeras suara. Nah, tetapi sekali lagi tidak boleh berlebihan dalam mengeraskan suaranya, sehingga hadirnya edaran ini saya kira itu memperjelas. Nah, akhirnya kita bisa belajar bagaimana 100 desibel itu itu bisa kita terapkan di kita, tidak berlebihan, tidak melebihi itu, tidak kalaupun kurang ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai yang membuat orang tidak terdengar. Dan tentunya kita harus selalu bijak ya dalam menyikapi apapun, termasuk masalah-masalah kontroversial seperti ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya ini ya, waktu bincang santainya ini. Ya, semoga sahabat-sahabat taburin.co dapat mengambil banyak manfaat faedah dari bincang santai pada sore hari ini. Allahumma fiq lalung bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.